Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tabel semantik yang dibimbing oleh dosen pengampu Yulia Utami, SPDI MSI. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Menanta, dan sekali lagi izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, Sipa Nadia Alsa Sabila, yang kedua Adelia Puspatasari, dan yang ketiga Lilis Setiawati, keempat Annabella, dan yang terakhir adalah Pipilia Anggraini. Baiklah, mari kita langsung saja ke videonya. Baiklah, sebelum itu kita akan memasuki ke dalam latar belakang tabel semantik. Apa itu tabel semantik? Tabel semantik merupakan metode berbasis pohon yang memeriksa validalitas atau konsentrasi ekspresi logika dengan pendekatan deduktif yang terstruktur. Dengan strategi pembalikan atau negasi kesimpulan, metode ini membuktikan apakah suatu kesimpulan secara logis mengikuti dari premis-premisnya. Baiklah, kita akan memasuki ke dalam rumus masalah tabel semantik. Yang pertama, pengertian tabel semantik. Yang kedua, pembenaran pemakaian aturan tabel semantik. Yang ketiga, aturan yang terdapat dalam tabel semantik. Yang keempat adalah contoh tabel semantik himpunan ekspresi logika. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian tabel semantik. Penggunaan tabel semantik berbasis pada strategi pembalikan. Strategi pembalikan pada tabel semantik dilakukan dengan memberi negasi pada kesimpulan dan memeriksa hasil yang diperoleh. Tabel semantik bisa dibuktikan apakah kesimpulan bernilai false dapat diperoleh dari premis-premis yang bernilai true. Jika tidak bisa, maka argumen tersebut valid, tetapi jika bisa, maka argumen tidak valid. Jadi, premis-premis yang bernilai true harus menghasilkan kesimpulan yang bernilai true juga. Kesimpulan ini disebut semantically entitled dari premis-premis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aturan tabel semantik. Jadi, terdapat 10 aturan dalam tabel semantik yang diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, aturan 1. A konjungsi B. Jika tabel berisi A konjungsi B, maka dapat dikembangkan menjadi tabel baru dengan menambahkan A dan B pada tabel A konjungsi B. Bentuknya seperti berikut: A konjungsi B, A, B. Selanjutnya kita memasuki aturan 2, yaitu A disjungsi B. Jika tabel A disjungsi B, maka dapat dikembangkan membentuk tabel baru dengan menambah 2 cabang baru, satu berisi A dan satunya adalah B. Selanjutnya aturan 3 adalah implikasi. A implikasi B. Untuk A implikasi B, tabel akan bercabang menjadi lingkaran A dan B. Selanjutnya aturan keempat adalah untuk bikondisional. A bikondisional B. Aturan ini bercabang menjadi A konjungsi B dan lingkaran A konjungsi lingkaran B. Selanjutnya aturan 5 adalah negasi ganda. Lingkaran A. Jika Anda memiliki lingkaran A, itu langsung disederhanakan menjadi A. Selanjutnya yaitu terdapat aturan ke-6, negasi konjungsi. Negasi A konjungsi B, yang dimana negasi A konjungsi B ini akan bercabang menjadi negasi A dan negasi B. Aturan ke-7, negasi disjungsi, yang dimana negasi A disjungsi B ini akan menambahkan negasi A dan negasi B secara vertikal. Selanjutnya yaitu aturan ke-8, negasi implikasi. Negasi A implikasi B, yang dimana negasi A implikasi B ini akan menambahkan A dan negasi B secara vertikal. Selanjutnya yaitu aturan ke-9, disjungsi. Negasi A disjungsi B, yang dimana negasi A disjungsi B ini akan menambahkan negasi A dan negasi B secara vertikal. Aturan tabel semantik. Aturan 10, jika ada bentuk logika A dan negasinya A yang berada pada satu deretan cabang dari tabel, maka terjadi ketidakkonsistenan pada cabang tersebut, dan cabang dinyatakan tertutup atau close, dan cabang tersebut tidak bisa dikembangkan lagi. Hal ini disebabkan karena A dan negasi A tidak mungkin benar bersama-sama pada satu saat tertentu, yakni jika A bernilai T, tidak mungkin negasi A juga bernilai T pada saat yang sama. Demikian sebaliknya. Jika semua cabang tabel tertutup, maka ekspresi logika disebut bersama-sama tidak konsisten atau mereka tidak bisa bernilai benar bersama-sama. Tabel semantik himpunan dari ekspresi logika. Contoh 1, apakah dua buah ekspresi logika ini konsisten bersama-sama, negasi A, negasi B, dan negasi
Contoh tabel semantik. Tentukan apakah argumen berikut valid atau tidak menggunakan tabel semantik dan tabel kebenaran. Premis 1, P1 jika listrik padam maka mati lampu. Premis 2, P2 lampu tidak mati. Kesimpulan K, maka listrik tidak padam. Simbolisasi. P listrik padam, Q lampu mati. P1, P berimplikasi Q, P2 negasi Q, kesimpulan negasi P. Contoh tabel semantik. Tabel semantik, salah uji P1 sama dengan P implikasi Q, salah. P2 negasi Q, negasi kesimpulan negasi buka kurung negasi P sama dengan P. Jadi kita uji, tidak ada P implikasi Q, negasi Q, P langkah. P implikasi Q sama dengan negasi P disjungsi Q. Bentuk tablo. 1 negasi P disjungsi Q, 2 negasi Q 3P. Uji konsistensi. 3 P benar, implikasi maka negasi P. 2 Q salah, maka negasi P disjungsi Q sama dengan salah disjungsi salah. Tabel tertutup, model yang konsisten maka argumen valid. Tabel kebenaran P true true false false, Q true false true false. P implikasi Q true false true true, negasi Q false true false true, negasi P false false true true. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, aturan-aturan dalam tabel semantik memungkinkan ekspresi jika logika dikembangkan secara terstruktur dan logis. Jika seluruh cabang tabel tertutup maka menunjukkan adanya ketidakkonsistenan. Sebaliknya, jika ada satu saja cabang yang terbuka maka menunjukkan bahwa ekspresi logika tersebut konsisten bersama-sama. Dengan memahami dan menerapkan metode tabel semantik, mahasiswa dapat lebih mudah dalam menganalisis validitas argumen logika dan menyusun penalaran deduktif secara sistematik. Saran 1. Disarankan untuk menggunakan software atau aplikasi penunjang logika untuk membantu visualisasi tabel semantik sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik. Kedua, perlu ada interaksi antara teori logika dan penerapannya dalam bidang teknologi informasi dan ilmu komputer agar mahasiswa dapat melihat relevansi praktis dari materi yang dipelajari.